Ibu-ibu, tolong terapkan 5M. Memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Awas waspada. Kalau di saya enggak, karena saya juga nggak mau kader saya itu bener terbebani atau apa sih nggak ikhlas gitu kan. Makanya saya saya niat Bu tolong jadi kader Dasar bisa bener-bener yang ikhlas niat bantu masyarakat, bantu warga binaan kita. Jangan ada pamrih. Semua itu harus ada pembuktian dulu. Kalau orang masyarakat itu nggak langsung percaya. Sulit, awalnya emang sulit, Mas. Ya saya senang sekali bisa membantu teman-teman saya yang ibaratnya kena musibah lah ya Mas ya. Kena musibah dengan suaminya di PHK, suaminya dirumahkan, yang tadinya nggak ada penghasilan sama sekali, sekarang dapat penghasilan, ibaratnya buat pengganti lah gitu, walaupun tidak seberapa. Kan pandemi ya, dan kita semua pengen ini segera berakhir kan gitu. Nah, mereka ibu-ibu kader itu berusaha menempatkan dirinya untuk ikut serta berpartisipasi mengatasi pandemi ini kan, seperti itu saya bacanya ya. Caranya bagaimana? Ya menghimbau warga, woro-woro kepada warga supaya mengikuti vaksin. Kan otomatis dia itu berperan dalam penanganan pandemi kan, seperti itu. Ibu, maskernya dipakai ya. Saya akan menjemput warga yang belum tervaksin. Ini adalah salah satu cara saya sebagai kader Dasawisma dalam melakukan percepatan vaksin. Assalamualaikum Pak Unang. Pagi ini saya jemput Bapak nih mau antar ke sentral vaksin yang ada di RW. Untuk syarat-syaratnya yang semalam sudah saya share sudah disiapkan, fotokopi KTP. Awalnya ya karena kita pengen membantu warga tetangga kanan kiri kita nih lebih berdaya lagi sebagai perempuan, lebih bermanfaat lagi buat sesama. Karena secara nggak langsung kita ada kebahagiaan tersendiri Pak kalau kita membantu tetangga kanan kiri kita. Amit-amit ya Pak ya, kalau terpapar COVID tuh kita nggak parah-parah banget, gejalanya nggak yang berat lah, karena kan kita udah ada herd immunity-nya. Jadi ya makanya saya ini spesial nih buat Pak Unang kita jemput. Awalnya iya, karena kita belum memahami nih apa sih tugasnya Dasawisma. Awalnya kita masih bingung kan, kita juga harus atur waktu untuk keluarga, untuk masyarakat, wilayah sosial kan gini sistemnya sosial ya Pak. Jadi ya awalnya kita belum terbiasa, tapi semakin kesini semakin udah jalan hampir 3 tahun lah kurang lebih ya. Jadi kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan dalam membantu warga binaan kita 10-20 rumah tersebut. Biasa kita tanam tanaman obat-obatan, lalu kita jadikan jamu serbuk yang saya namakan jamu JOS, jamu olahan sehat sunter. Seperti kayak kunyit, temulawak, kencur, terus jahe merah, jahe kebo, itu kita jadikan minuman herbal atau jamu-jamu serbuk. Saya itu punya gagasan karena di sini kan tempatnya buat tempat pembuangan sampah, bau dan itu pencemaran udara juga dan tidak bagus buat warga khususnya RT 15 yang kena terdampaknya. Dan saya itu punya inisiatif yang tadinya lahan sampah, tempat pembuangan sampah kita jadikan lahan produktif.
Ndang, ntar kamu nyabut-nyabutin rumput tuh. Mama nyari yang kering-kering dibuang-buangin. Ntar saya nyiramin ya. Ya pemikiran saya untuk kedepannya itu waktu itu bisa dijadikan taman untuk bermain anak-anak dan ibu-ibunya itu berkegiatan di sini menanam sayur-sayuran maupun memanfaatkan tanaman toga tersebut, entah itu buat pengobatan awal, pencegahan atau yang lain-lainnya. Penting sekali ya Mas, untuk terutama untuk saya sendiri maupun teman-teman saya yang ikut bergabung di Dapur Mak Demplon. Karena sebagian teman-teman kami itu terdampak dari masa pandemi itu, suaminya dirumahkan, ada yang di PHK, dan sedangkan membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya maupun buat makan sehari-hari. Jadi dengan adanya Dapur Mak Demplon ini kita sangat terbantu sekali Mas, dengan penghasilan dari Mak Demplon maupun sayur-sayuran yang kita manfaatkan buat konsumsi sendiri maupun khususnya buat RW 05. Selamat pagi Pak RW, Pak RT, pengurus RW, kader Dawes, PKK. Jadi terkait vaksinasi di RW 1, saya memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya karena capaiannya udah di atas 80% ya. Jadi peran perempuan ya sangat signifikan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Sunter Agung ya. Jadi kita ketahui bahwa penduduk kita adalah 90 ribuan ya. Terus ada 280 RT, 20 RW kan gitu. Nah, tentulah di dalam situasi seperti penduduk yang seperti itu, kita sangat membutuhkan keterlibatan perempuan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Ya bagaimana ya, kalau sekarang ibu-ibu ini dilangin, kan gitu kasarnya kan, kita kerja sendiri, berat gitu, berat. Jadi yang woro-woro dari Pak RW, Pak RT ini kan tugasnya banyak nih, nggak hanya yang daily activity melayani warga itu, yang ini, yang itu tuh banyak gitu loh. Nah, dia perlu ada semacam ya kader ini sebagai sukarelawan kan gitu untuk mendata warga yang belum vaksin, door to door, menanyain sudah vaksin apa belum. Kan itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak RW sendiri nanya-nanya, kan nggak bisa kayak gitu kan, Pak RT juga nggak bisa kan gitu. Makanya perlu kader Dawes, mereka melaksanakan pendataan, menghimbau warga secara door to door untuk mengikuti vaksin kan itu. Misalnya ya RT 1, RW 1 misalnya kan ada datanya siapa saja. Misalnya Bapak Agus dan RT 1, RW 1, mereka datangi ke rumahnya. Bu Iin, udah siap untuk divaksin? Iya. Udah sarapan belum? Udah. Ibu-ibu ini muter-muter nih, door to door ini pakai baju seragam ya kan, sometimes pakai pakai alat peraga ya, pakai megapon gitu, menghimbau itu terhadap warga-warga yang belum vaksin, terutama yang pemukiman padat seperti itu. Jadi kita ada dua ini, satu pemukiman padat, kemudian ada pemukiman yang kompleks seperti itu. Kita fokus ke pemukiman padat karena penduduknya yang banyak di situ. Assalamualaikum Bu. Mau boleh ngobrol-ngobrol sebentar ini? Silakan. Masuk ke luar? Iya, di sini aja nggak apa-apa. Kan karena ibu-ibu kan mungkin lebih lembut ya, lebih lembut. Ya, beda kalau misalnya bapak-bapak ngajak Binsa sama Binmas, udah vaksin belum? Udah ini udah ngepet duluan. Kalau ibu-ibu kan, Pak, Bu, sudah vaksin belum? Ya, ayo kita vaksin hari ini, tanggalnya segini. Kita secara reguler melakukan vaksinasi di kantor RW atau di puskesmas itu yang melakukan ibu-ibu kader Dasawisma itu. Tantangannya sih paling kadang kita
diomelin warga ya. Kadang kan ada warga yang nggak mau nih vaksin, jadi nggak bisa maksa juga. Kita nggak bisa maksa warga untuk vaksin. Tapi ya sebisa mungkin lah kita ingetin edukasi lagi pelan-pelan. Kita kan dilarang Pak untuk memaksa warga. Jadi kita tunggu sampai warga tersebut benar-benar siap. Tawis itu ujung tombaknya warga, yang ujung tombaknya data yang deket dengan warga nih. Jadi data itu tergantung kita. Di situ banyak kuesionernya. Makanya ya banyak kendala juga sih Pak saat pendataan ya. Kadang kan warga merasa kok data lagi gitu kan. Terus mau dikasih sembako ya gitu. Data saya kan udah ada di kelurahan. Kita jadi kader juga harus sabar Pak. Nggak semudah yang pastilah ada kerikil-kerikilnya lah. Karena kan setiap warga kan beda-beda karakter. Makanya kita coba edukasi ke warga bahwa ini itu pendataan keluarga. Semua yang ada di kuesioner di situ tuh berpengaruh atas kebijakan pemerintah. Iya, itu salah satu strategi kami ya Pak, karena kan itu kalau kader-kader yang kita jemput, kita antar, itu kader yang dulunya itu belum siap. Susah, kita udah rayu, nolak terus, belum siap Pak. Makanya kita inisiatif, udahlah ayo kita jemput, kita antar ke tempat vaksin, kita bantu pendaftaran, sampai benar-benar, karena itu merupakan salah satu tupoksi kita Pak. Kita kan harus memastikan bahwa semua warga kita tervaksin. Mau daftarin, sini Mbak In, mau daftar Astra. Oh sini, mau. Ini kan sudah 2 gelombang ya. Gelombang pertama kita pernah zona merah itu di RW 1 itu kan itu keterlibatan kader Dawes belum kan begitu. Kemudian gelombang kedua, dan pada saat itu orang mau vaksin itu masih takut kan awal-awal karena banyak hoak kan gitu. Kemudian gelombang kedua kan gitu. Gelombang kedua itu banyak yang meninggal. Tapi justru kita nggak ada yang zona merah, semua rata zona kuning kan gitu. Tapi lebih banyak kasus dan lebih banyak yang meninggal. Seiring dengan adanya gelombang kedua, itu kan vaksinasi digenjot nih kan. Kebetulan kan warga karena pada takut kan mereka secara alamiah kepengin vaksin kan gitu. Situasi yang seperti itu kita libatkan kader, jadi pas gitu loh. Genjotnya itu pas seperti itu, ibu kader kita libatkan, Pak RT, Pak RW, warga untuk melakukan vaksinasi. Sampai 20 ada. Iya, silakan. Ya signifikan keterlibatan ibu-ibu itu gitu. Ya repot kalau nggak ada ibu Dawes itu ya, repot itu ya. Ya kan jadinya yang kerja nanti Pak Lurah, Pak RW kan gitu, Pak RT, ibu-ibu gimana nanti kita sasarannya itu 71.000 loh Mas. Sasaran paling tinggi sekecamatan Tanjung Priok itu 71.000. Awalnya sih kita kasih pelatihan maupun yang lain itu ya pada seperti diem aja, responnya nggak ada ini ya. Setelah saya ingin membuktikan bahwa ilmu saya ini sangat bermanfaat buat warga maupun buat diri saya sendiri terutama. Nah itu kita buktikan ke masyarakat, oh ya sampai begini hasilnya Mas, kita ada penghasilan dari dapur Mak Demplon maupun sayur-sayuran. Jadi warga itu terus ikut bergabung seperti itu. Oh ini manfaatnya seperti itu. Saya sangat senang sekali dan terima kasih pada Allah SWT yang begitu saya dikasih kesempatan untuk bisa diri kita itu bisa berguna buat masyarakat sini, khususnya warga RW 05. Sangat terima kasih sekali yang sudah membimbing saya, terutama dari PKK RW, kelurahan, kecamatan, maupun wali kota yang udah membina saya
dari Sudin KPKP yang banyak ngasih ilmu tanpa terbatas. Jadi saya sangat senang sekali. Dan saya juga terima kasih dengan suami saya yang selalu mendukung saya, anak-anak saya, dan teman-teman saya yang selalu mendukung, mensupport saya hingga saya sampai seperti ini gitu. Ya intinya saya sangat senang sekali bisa masuk ke Ibu-Ibu Kota Uwot, dan ilmu saya ini bisa apa ya, nggak untuk diri saya sendiri, terutama buat masyarakat seperti itu. Kalau pemikiran saya begini Mas, saya harus bisa membantu teman-teman saya. Gimana caranya teman-teman saya itu harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ayo kita bangkit, ayo kita membantu suami kita yang kena PHK, yang nggak ada penghasilan sama sekali. Akhirnya saya berusaha masuk minta orderan ke perusahaan. Kita bikin aneka kue, aneka jamu-jamu, dan lain-lainnya. Jadi untuk menambah penghasilan keluarga. Kami dari tim Dawis jemput Bapak nih untuk antar ke sentral vaksin di RW 1. Iya, kita juga Dawis nggak mungkin ya bisa kegiatan vaksin ini bisa berjalan tanpa kolaborasi kita kan. Jadi kita tuh gini, kalau Dawis nih, kalau di RW 1 nih, Dawis tuh tugasnya cari peserta nih. Kita share sebanyak-banyaknya semua warga biar tahu bahwa ada vaksin di RW. Nah, yang di sentral vaksinnya itu PKK. Dia jadi tugas pelayanannya. Nah, kita yang jemput bola nih warganya untuk hadir, ingetin warga untuk vaksin. Makanya gitu. ini saya pakai Ada kebanggaan tersendiri, ada rasa seneng ya, karena wilayah yang kita pegang tuh termasuknya zona hijau, nggak merah, nggak banyak yang terpapar. Karena benar-benar kita tuh staf Dawis, RT, RW itu sigap Pak. Kalau ada warga langsung lapor ke RW ke puskesmas, langsung di TL. Langsung Pak RW itu telepon minta booking Wisma Atlet. Kalau dulu-dulu nih ya, pas lagi tinggi-tingginya, minta buat warga kita yang mau isolasi di Wisma gitu. Berapa persen dia sekarang? Ada 80, ada 70% nggak di RT? Paling 90-an. 90 orang? Kita sih optimis pasti. Kita nggak bakal putus asa sampai data itu ya, tapi data 90%-an itu. Kita harus tetap bantu warga biar tervaksin semua. Paling yang sisanya itu komorbid sih Pak. Para orang-orang yang punya penyakit kayak jantung, diabetes, darah tinggi, itu mereka termasuk kategori komorbid. Kalau menurut saya nih, jadi sisa persennya 10%-nya itu tuh kebanyakan komorbid, terus ibu hamil, dan yang terpapar COVID belum 3 bulan gitu. Ayo jalan. Jual berapa Mbak Nik itunya? 5.000. Mari Bu. Saya tidak puas dengan ada di sini. Saya pengen tidak hanya buat RW 5, untuk masyarakat yang lainnya seperti RW-RW lain, biar kita itu bisa diikutin, ditiru seperti itu. Biar warga yang lain itu mengikuti dengan adanya kita membantu warga seperti itu. Ada salah satu ibu yang suaminya itu benar-benar di PHK, nggak ada penghasilan, dan dia juga punya anak buat sekolah. Walaupun sekolah itu nggak bayar ya, tapi kan butuh-butuh yang lain-lainnya seperti kayak seragam, kayak itu kan juga pasti. Jadi setelah dia bergabungnya di Mademplon ini, alhamdulillah saya jadi dapat penghasilan. Walaupun tidak seberapa, tapi bisa membantu keluarga, bisa memenuhi buat makan, beli baju ibaratnya seperti itu, buat anak-anak, bekal anak saya sekolah seperti itu. Sering pada ngomong-ngomong seperti itu ke teman-teman. Ini Mbak Eva. Ada berkah tersendiri di masa pandemi. Pemesanannya banyak, dan jamu-jamunya itu juga
banyak yang pesen. Di satu hari bisa nyampe 100 botol. Dan warga RW 05 juga udah merasakan manfaatnya jamu-jamu itu. Kayak seperti empon-empon kita bagikan ke masyarakat dari RT 1 sampai RT 20. Andalan di dapur Mak Demplon itu bir pletoknya, Mas. Bir pletok sama jamunya empon-empon itu yang di masa pandemi itu benar-benar laku keras. Untuk stamina itu benar, kita juga merasakan sendiri. Jadi setelah minum itu badannya itu enteng. Yang tadinya lemes itu enggak hanya saya, warga RW 05 yang sudah minum jamu empon-empon saya ini merasakan seperti itu. Banyak yang datang, "Bu, saya setelah minum jamu empon-empon badan saya enak, seger, yang tadinya lemes," gitu. Jadi saya juga sangat senang sekali. Berarti jamu saya ini bisa membantu di masa pandemi. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ingat 5M ya Mbak, waspada Desember ada COVID gelombang 3. Ya, jaga kesehatan ya. Baik Mbak, salam sehat. Ade pakai masker ya. Ade pakai masker deh. Kita sebagai perempuan itu bisa punya peran berdaya di masyarakat. Kita bisa menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap tetangga kanan kiri kita untuk selalu senantiasa mengingatkan bahwa ini semua prokes ini itu buat kita sendiri loh, buat kita semua, bahwa kalau dari kitanya aman, masyarakat kita juga aman di masa pandemi ini, Pak. Memang kan itu kader dawes, pengurus RT, pengurus RW itu lebih banyak kepada tenaga sukarela, kemanusiaan gitu loh. Itu kan bukan profesi ya kan. Kalau profesi saya ini profesi kan gitu, pilot, dokter itu profesi. Kalau kader dawes itu ya kadernya Pak Lurah, kepanjangan tangan Pak Lurah, RT, RW, LMK, ya kader dawes itu kepanjangan tangan Pak Lurah untuk mensejahterakan warga. Jadi ya Bu Lia ini salah satu sukarelawan untuk melakukan gitu. Kita memang perlu orang-orang seperti itu.